Hai Klinikers, bagaimana nih kabarnya? Pada sehat-sehat nggak nih? Marketnya lagi bosen ya. Kita mau bahas dulu nih performance kita di 2 minggu terakhir. Alhamdulillah kita capai perfect lagi dengan naik 16,67% sehingga menjadi 100%. Mantap nggak tuh? Kemarin ada nggak tuh yang ambil MLPL? Alhamdulillah ya udah mencapai 11,96%, udah nyampe N1-nya tuh persis di 109. Karena itu merupakan target double bottomnya. Kok bisa sama ya? Wah, betapa mantapnya ya Eniabis ya. Untuk di ekonomi BTN masih butuh waktu ya, jadi dia masih ada sedikit markdown yang bisa dibilang di performance minggu lalu itu semuanya merah. Bagaimana dengan 2 minggu sebelumnya? Untuk Toba masih di markdown kembali ke 392 sehingga dia masih merah 8,84%. Sama kayak Panin juga turun di 1,75%. Kalau untuk PG ya turun sedikit lah ya, dari kemarin maksimum hampir 100% lebih. Buat Bapak Ibu yang masih megang MITI, selamat ya. Kalau misalkan ikut dari Telegram udah nyampe hampir 100% tuh untuk MITI-nya. Kita memberikan insight dari harga di bawah 200 sekarang sudah mau menuju 400. Udah 400 malah. Selamat ya. Kita bahas yuk 3 emiten potensial untuk minggu ini. Pertama kita lihat BCA dulu yuk. Nah, BCA ini cukup menarik ya, dimana untuk jangka pendeknya sih terlihat sudah bullish ya. Dan masih kepentok di 9.400. Kalau BCA berhasil breakout ke 9.400, maka dia akan terbang ke atas tuh, ke target bearish spread-nya di 10.275. Luar biasa nggak tuh? Namun kalau misalkan dia kepentok gagal dari 9.400 atau bahkan jebol, dia ada potensi tutup gap dulu ya di 8.500 sampai 8.625. Jadi ada kemungkinan jebol 9.400 itu ketika laporan keuangannya keluar atau bagi-bagi dividen. Sehingga ada potensi untuk akhir tahun ke 10.275. Kalau lihat dari demand-nya udah kelihatan ya, untuk daily-nya ada low demand, dimana untuk RSI udah dead cross. Jadi ada sedikit penurunan. Weekly-nya juga sama nih. Jadi kemungkinan akan ditarik lagi di bulan September. Untuk Agustus ya agak-agak turun sedikit lah ya ke gap. Jadi yang udah punya boleh disesuaikan ataupun diinvest juga silahkan. Ke 10.275. Kalau Bapak Ibu mau trading, untuk jangka pendek itu masih tetap bullish. Untuk harganya jika ditutup di atas 9120, maka pos kenaikannya di N1 di 9400, N2-nya di 9850, N3-nya di 10275. Wow. Kalau misalkan gagal nih, maka potensi penurunannya ke T1 di 9083, T2-nya di 8986, T3-nya di 8704. Syukur-syukur tutup gap dulu di 8500. Untuk demand-nya sendiri masih terlihat ya, banyak sekali merahnya nih. Untuk RSI-nya masih accumulation, tapi dia udah dead cross. MACD-nya udah low demand. Volumenya masih small distribution ya. Untuk resisten sendiri ada di last candle di 9400. Jadi kalau dia breakout dari 9400 hingga mencapai 9500, maka udah mantap ke 10275. Tapi kalau dia breakdown dari 9075, maka dia ada potensi ke tutup gap. Karena 9075 itu adalah MA50. Selanjutnya ada ASGR ya. Siapa yang nggak kenal grup Astra ini? Agit Astra Grafia Tbk. Dia ini bergerak di bidang printing atau digital. Masih dalam satu grup Astra, jadi masih oke, di mana harga ASGR ini masih di bawah harga wajarnya.
Kalau bisa dilihat Bapak Ibu semuanya nih, ada potensi ini membentuk invert head and shoulder, di mana neckline-nya ada di 1080. Jadi ketika harganya breakout 1080, maka dia potensi akan terbang menuju 1565. Waduh, enak nggak tuh? Lumayan kan? Sekitar 43% udah dapet tuh di kantong. Kalau belinya masih di bawah 1080, jadi masih oke. Kalaupun ngikutin Fibonacci dan harmoniknya, maka dia akan ditarik ke 1375. Jadi masih cukup oke lah ya. Asik. Kelihatan daily-nya untuk ASGR ini sedang di markup ya. Di push markup, dimana demand-nya itu sudah merah ya, ada penurunan demand dengan ditunjukkan dead cross di MACD-nya. Sedangkan untuk RSI-nya golden cross meskipun dia udah overheat menuju overbought. Weekly-nya juga cukup oke, dimana baru melakukan akumulasi, dimana ditunjukkan dengan RSI-nya udah menuju overbought. Jadi memang ada peningkatan demand yang cukup signifikan sehingga membuat overheat. Jadi jangka pendek akan turun sedikit ya. Itu nikmatin tuh untuk akumulasi ya. Kalau ASGR ditutup di atas 1000, maka potensi kenaikannya di N1 1080 sampai 1090, N2-nya di 1215, N3-nya di 1375. Kalau dikasih kesempatan untuk turun di bawah 1000, segera akumulasi di T1 983, T2-nya di 964, T3-nya di 972. Kalau mau trading boleh, mau di swing boleh, mau di TikTok juga boleh. Gunakan kesempatan langka ini ya. Untuk demand-nya sendiri masih cukup merah ya untuk MACD-nya, untuk RSI-nya masih tetap oke, masih golden cross, namun overbought. Volumenya sudah terlihat ada high accumulation. Jadi untuk weekly-nya sudah mau menuju bullish ya, jadi super bullish nih ASGR. Untuk resistennya sendiri ada di 1090, jadi kalau dia jebol 1090 maka potensi ke 1565-nya itu sangat tinggi. Namun kalau dia jebol support 972, maka dia akan turun lagi ke area 920-an. Gunakan kesempatan untuk akumulasi. Selanjutnya ada BEST, Bekasi Fajar Industrial Estate, bergerak di properti. Nah, properti ini ada potensi di 2024 akan digoyang habis-habisan ya, jadi bisa terbang tinggi banget. BES ini secara fundamental berada di bawah harga wajarnya, jadi masih oke untuk diinvestasikan, apalagi properti belum jalannya. Kalau mau di swing boleh, mau di TikTok juga boleh. Kondisinya saat ini sudah bullish, dimana kita sudah memberikan insight dari BES ini adalah di bawah 160. Jadi ya masih megang di harga bawah, tetap tutup mata aja ya, saran saya. Karena dia ada potensi menuju bear scrap-nya di 228. Mantap nggak tuh? Minimal 200 deh. Kalau dari daily-nya memang lagi sedikit penurunan atau koreksi ya, untuk istirahat sebentar untuk sektor properti, dimana kelihatan demand-nya itu distribusi dan dead cross. RSI-nya juga dead cross tapi masih akumulasi ya, jadi masih oke. Weekly-nya juga sama, ada penurunan demand, namun dari RSI-nya dead cross tapi masih akumulasi. Bisa dibilang untuk menjaga kestabilan dari suhu propertinya ya, jadi jangan terlalu overheat banget. Jadi kalau BES itu sendiri jangka pendeknya adalah bullish ya. Kalau misalkan BES ditutup di atas 171, maka pos kenaikannya ada di N1 di 200, N2-nya di 218, N3-nya di 228 ya. Kalau misalkan gagal turun di bawah 171, maka ada potensi turun ke 160, T2-nya di 155, T3-nya di 149. Jadi kalau ada niatan untuk invest, segera akumulasi di angka-angka tersebut ya. Kelihatan demand-nya lagi jeblok banget ini, meskipun di RSI-nya tertolong di akumulasi, jadi masih oke ya.
Resistennya sendiri ada di 195, diambil dari higher high candle terakhirnya. Supportnya ada di 155 based on dari MA100. Itu aja sih untuk 3 emiten potensial untuk minggu ini. Kita terima kasih ya kepada Bapak Ibu semua yang sudah nonton. Tolong dong dukung kami juga, caranya ketik like, subscribe, pencet tombol loncengnya. Kalau mau perbanyak amal jariah, dibagikan ya kepada rekan bisnis, keluarga, siapapun deh yang membutuhkan pertolongan dari kita. Caranya tinggal klik tombol share atau bagikan, sebarin tuh amal jariahnya ya. Kalau mau belajar juga boleh ya, di link kita. Bye bye, sampai jumpa minggu depan. Pastikan stay tune terus setiap hari Minggu, kurang lebihnya di pukul 9 pagi. Kita akan belajar bersama dan memantau bersama pergerakan dari aset kita. Sampai jumpa minggu depan.